Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini sebenarnya kita akan membahas tentang salah satu faktor penting dalam menjalankan konsep Law of Attraction, yaitu pengendalian alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Tetapi saya kok sedikit tergelitik. Tergelitik? Penasaran atau terpancing untuk mengomentari sebuah kejadian yang cukup menghebohkan baru-baru ini. Tapi sebelumnya diingatkan juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, kita semua tahu dalam hukum Law of Attraction kita harus memiliki tujuan, cita-cita, atau keinginan-keinginan yang harus kita fokuskan di dalam pikiran kita. Nanti kita akan bahas lebih detail, tapi kali ini saya akan sedikit mengomentari tentang kejadian atau peristiwa dari Indra Ken. Anda pasti tahu dong siapa Indra Ken, salah satu afiliator sebuah aplikasi online. Saya tidak akan membahas tentang aplikasinya atau kasus yang menjerat Indra Ken, tetapi saya akan bahas tentang kekayaannya yang melimpah. Dari mana asalnya? Apa yang menyebabkan dia bisa begitu kaya padahal masih berusia muda? Sesuatu yang luar biasa menurut saya. Banyak yang beranggapan seorang anak muda usia 20-an tahun memiliki kekayaan ratusan miliar itu tidak masuk akal. Ya, atau masih muda memiliki saldo di rekening sampai ratusan miliar itu di luar nalar atau tidak normal, kecuali memang orang tuanya sudah kaya raya. Ya, bisa jadi. Tetapi buat saya itu bisa saja terjadi atau normal-normal saja, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Yang saya mau bahas di sini adalah dari mana kekayaan Indra Ken itu berasal. Kemudian, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang begitu banyak? Jawabannya adalah Law of Attraction. Terlepas dari dia bermain sebuah aplikasi atau apapun itu hanyalah sebuah jalan atau hanya sebagai pintu rezeki buat dia atau buat orang-orang yang ikut menikmatinya. Saya tidak bicara tentang baik atau buruk, tentang benar atau salah, karena pernah kita singgung di video sebelumnya bahwa hukum ketertarikan ini tidak mengenal baik dan buruk, tidak peduli hitam atau putih, bersih atau kotor, salah atau benar. Dia hanya peduli terhadap sinyal atau energi yang dikirim atau frekuensi yang dipancarkan yang akan dikembalikan kepada pengirimnya. Titik. Energi positif akan kembali ke kita, tentu saja hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Dalam kasus Indra Ken, kenapa saya katakan bahwa dia menganut atau menggunakan atau mengimplikasikan atau mengimplementasikan hukum ketertarikan ini? Ada juga yang menyebut sebagai hukum akal-akalan atau ngilmu akal-akalan, terserah Anda mau menyebutnya dengan nama apa. Yang pasti, hukum ini benar-benar sudah bekerja di dalam kehidupannya. Kenapa? Anda bisa lihat dalam salah satu video podcast Deddy Corbuzier dengan bintang tamu pada saat itu Indra Ken. Kira-kira sudah 1 tahun yang lalu, jauh sebelum ada kehebohan ini. Di situ, Indra membawa sebuah buku catatan yang saya menyebutnya sebagai papan visi. Di dalam papan visi yang dibawa Indra Ken pada waktu itu berisi tentang tujuan-tujuan dia, cita-cita dia, keinginan-keinginan dia, mimpi-mimpinya, dan target-target masa depan yang akan atau yang ingin dia capai. Semuanya jelas tertulis di buku tersebut. Nah,
Dari tayangan podcast Deddy Corbuzier tersebut, saya menyimpulkan bahwa seorang Indra Kents menggunakan ngilmu akal-akalan ini untuk mencapai tujuan-tujuannya, untuk merealisasikan keinginan-keinginannya dan mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Seperti apa yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya tentang rahasia sukses orang kaya atau Law of Attraction. Jadi pengertiannya adalah bahwa hukum ketertarikan ini atau ilmu akal-akalan ini bukan suatu rumusan, ritual-ritual atau mantra-mantra untuk mendatangkan uang jatuh dari langit di depan kita. Tetapi sebuah cara untuk memotivasi pikiran bawah sadar kita untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita menjadi nyata dan digunakan untuk membuka jalan-jalan rezeki kita yang kadang-kadang jalan itu tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita sangka-sangka. Saya tidak menganjurkan Anda untuk bermain aplikasi online ataupun mengikuti langkah-langkah yang diambil Indra Kents, karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, yang tentunya masing-masing dari Anda juga memiliki jalan masing-masing, yang kemungkinan berbeda-beda juga. Tetapi saya hanya mengambil sisi positifnya bahwa dia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dengan memfokuskan pikiran bawah sadarnya terhadap hal-hal yang ingin dia capai dengan menuliskannya ke dalam buku catatan atau ke dalam papan visi. Jadi pesan yang akan disampaikan dalam video ini adalah fokuskan pikiran Anda terhadap keinginan-keinginan Anda dan tantang diri Anda untuk mewujudkan impian Anda tersebut menjadi nyata. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi pastikan Anda berlangganan channel ini karena akan ada banyak sekali informasi-informasi positif yang bisa Anda dan saya dapatkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.